warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, guru kita, Buya Yahya. Terima kasih sekali pencerahannya yang sangat luar biasa. Bikin hati ini sangat adem. Dan insya Allah tadi sudah dijelaskan mengenai persiapan puasa. Insya Allah dengan penjelasan yang baru saja diberikan itu, puasa kita khususnya di Selandia Baru akan semakin baik. Terima kasih sekali. Mohon izin, saya ada dua pertanyaan, mungkin barangkali tidak terkait dengan puasa, tapi terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Buya tadi bahwa meskipun kita ini dizolimin, meskipun kita itu difitnah, tentu kita sebaiknya mendoakan yang baik-baik, ya Buya ya. Akan tetapi ada juga yang belakangan ini sangat viral gitu di media online bahwa ada ustadz yang mendoakan buruk kepada orang lain gitu, bahkan mengajak gitu. Ini bagaimana nih Ustadz ya pencerahannya ya Buya ya mengenai hal ini. Dan selain itu juga dalam berdakwah menggunakan kata-kata yang kotor, kata-kata mengumpat dan sebagainya itu kalau kita mendengar itu saya miris sendiri gitu mendengar seperti itu. Yang pertama adalah masalah. Yang pertama gini, kita hendaknya bisa menata hati untuk sabar di saat itu urusan pribadi yang diganggu. Kalau urusan Allah kita harus marah. Urusan pribadi. Kalau Anda mencaci saya, mengolok saya, menggunjing saya, sudahlah, jangan khawatir, saya tidak akan nuntut Anda. Saya pastikan. Kalau ada orang ngolok saya, pribadi saya, mencaci saya, apapun, bahkan ngambil duit saya tidak akan doakan jelek, sudah. Urusan pribadi saya. Pribadi saya pastikan. Orang yang mau berbuat salah dan saya sudah saya maafkan. Pokoknya saya tidak menuntut, sudah. Saya pengen di akhirat nanti jadi pahala semuanya. Itu urusan pribadi. Tapi urusan agama orang harus marah. Cuman cara marah sendiri harus ada aturannya. Seperti itu. Kemudian nanti diamalkan. Kalau ada ustadz misalnya mengajak atau mencaci, mengolok, mendoakan. Nah, kemudian gini, di saat kita dizolimi pribadi, kita berhak untuk menuntut ke mahkamah. Tapi tanpa harus dengan caci maki. Kan mengambil hak saya. Harta saya direbut, saya boleh merebutnya. Tapi tetap dengan kasih, bukan dengan caci maki, olokan dan sebagainya. Kalau berhasil, alhamdulillah, kalau tidak, ya tetap saja kita tidak berubah kotor hati kita, lisan kita. Seperti itu, menuntut boleh dalam Islam, tapi jangan sampai kita melampaui batas. Saya mau mencaci, mengolok, urusan pribadi. Urusan pribadi saya. Kemudian ya lah, Anda, kalau ya, sekarang kita ngurusi diri. Kalau misalnya saya menemukan ada ustadz kok marah-marah, mencaci dan mengolok, saya tidak serta-merta menyalahkan ustadz itu ke atas dasar prinsip saya. Tidak. Saya tidak tahu sebabnya seperti apa itu. Saya tidak tahu secara detailnya apa yang terjadi pada orang tersebut. Kalau saya melihat Anda marah-marah kepada istri Anda, saya tidak serta-merta menyalahkan Anda kok. Bisa saja istri kan begitu. Artinya masih ada kemungkinan seperti itu. Maka lebih baik saya dalam belajar, saya ngomong ke anak-anak saya, sudahlah, jangan berspekulasi untuk menilai orang. Sekarang yuk kita berbenah aja deh semuanya. Untuk saya sendiri, kalau urusan orang saya harus, apalagi saya tuh sering dipancing untuk, Buya bagaimana artis ini kok begini. Anda jangan ngadu saya. Kalau saya ngomong salah, minta maafnya susah. Ustadz ini begini. Enggak. Saya tidak tahu Ustadz itu. Saya tidak ngomong langsung dengan Ustadz itu. Sudah. Bebaskan saya daripada komentar tentang kejelekan seseorang. Kalau dia salah, semoga Allah mengampuni. Nah itu. Salah sama Allah mengampuni dan sebagainya. Cuman, kalau itu saya melakukan, tentu akan saya katakan salah. Tapi untuk orang lain, saya tidak tahu sebabnya. Maka, kita ini kadang-kadang menjadi emosi, kita lebih sibuk marah dengan orang semacam itu, kita pun tidak berbenah lembut juga. Sehingga muncul ada orang marah-marahan, ditegur dengan cara marah-marahan. Ada atau tidak? Loh, kita masuk juga katanya, kita pengen benah. Ya gitu seperti itu. Jadi, urusan kalau ada orang semacam itu, kita doakan. Mungkin ijtihadnya salah atau bagaimana, sudah kita tutup dengan begitu. Yang jelas, itu bukan cara saya. Saya tidak bisa, kalau saya ikut itu, rame-rame yang sampai caci maki, bukan bagian saya. Cuman saya tidak menyalahkan dia, karena tidak tahu sebabnya apa. Mungkin dia telah tertindas selama, atau mungkin saya tidak ngerti masalah itu. Allah alam. Dan saya pun juga udah diskusi. Dan saya pun juga dengan orang yang ada di Indonesia itu, baik yang ini, saya juga biasa-biasa ketemu dengan mereka. Dan nggak ada masalah. Jadi, kalau ada ustadz mencaci, kami mengatakan, kalau Anda jadi ustadz, jangan seperti itu, gitu saja. Alangkah baiknya kalau kita mengambil hati orang. Selesai. Urusan dia tidak ngerti apa. Allah alam. Jangan kita masuk wilayah orang terlalu jauh. Kelemahan kita di dalam membangun itu adalah kita itu lebih senang membuat perubahan pada orang, tapi kita sendiri tidak mencoba berubah. Jadi kita sering ingin orang harus begini, tapi kitanya sudahlah. Kalau Nabi katakan ibda binafsik, yuk kita berubah. Cuman amar ma'ruf nahi munkar gimana? Nanti gak ada amar ma'ruf nahi munkar. Oh, tentu ada dong.
Memang saya tidak amar ma'ruf munkar. Saya juga amar ma'ruf munkar. Kalau salah, salah saya. Tapi saya tidak akan mencaci saya. Salah, salah saya. Urusan apapun saya tidak akan mau. Saya tidak bisa ditawar urusan agama. Tapi bagaimana saya mengatakan hitam-hitam tapi nggak usah nyakiti orang, gimana sih? Itu kan termasuk cara yang harus saya pilih. Saya dalam urusan kegiatan berat. Saya punya statement yang pasti, saya tidak bisa diganggu. Cuman gimana saya menyampaikan itu kan termasuk ujian bagi saya. Bagaimana saya mengatakan kepada tetangga saya Nasrani, bahwasanya saya tidak usah mengucapkan selamat Natal, tapi Anda baik-baik dengan saya, itu bagaimana? Ini kan satu-satu cara. Saya menghadiri acaranya, tapi nggak ada bermasalah, tapi semua baik-baik, gimana caranya? Ini kan perlu kecerdasan. Nah ini kita berlatih karena kita tidak cerdas berlatih. Insya Allah seperti itu. Jelas itu bukan cara saya. Dan kami mohon Anda pun tidak usah mengambil cara itu. Kan Anda anggap saja itu benar, tapi ini benar. Anda ambil yang benar, yang enak. Gitu loh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.